Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo ya. Tema kali ini Virgo adalah pesan semesta untukmu yang mana jauhilah orang-orang yang berkarakter seperti ini agar hidupmu lebih bahagia, tenang, damai, sejahtera dan tidak menderita. Aduh ya, saya merasakan energi yang sangat luar biasa yang membuat dirimu agak sedikit tertekan ya. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu ya, supaya kamu lakukan, bukan hanya didengarkan saja ya, supaya hidupmu ke depan jauh lebih baik. Oke, tetapi sebelum kita mulai ya, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar, ataupun mungkin di depan ya, bisa menghubungi saya lewat WA dengan nomor di depan ini ya, dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Oke, maaf ya agak sedikit berisik ya, anak saya ada di samping, maaf kalau suaranya terdengar dalam video. Oke, kita langsung saja untukmu ya, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Virgo. Untukmu pesan semesta, dimana jauhilah diri karakter orang seperti begini agar hidupmu jauh lebih baik. Di sini saya menarik semua energi dari para Virgo, jadi ada yang resonate, ada yang tidak. Kamu ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Kalau itu terjadi pada dirimu, itu adalah energimu. Kalau tidak, berarti energi yang lainnya. Kamu mau energi kamu 100%, silahkan hubungi kontak WA saya ya untuk personal reading. Oke, kita langsung saja untukmu ya Virgo. Di sini apa yang ingin semesta sampaikan? Wow, the Chariot. Cari orang itu yang jangan pelin-pelan. Ini ada beberapa yang mungkin temanmu nih orang nggak jelas. Scorpio ya, hidupnya itu nggak jelas ya, bingung mau kemana ya. The Chariot ini bingung, dia mau ke kiri atau ke kanan ya, stres ya. Banyak orang-orang temanmu yang depresi, kamu ikut-ikut lagi di situ. Ibaratkan dia ada tekanan mental kan, kamu ikut lagi di situ, seolah-olah kamu menjadi penolong. Padahal untuk urusan mental itu harus dirinya, bukan dirimu yang menolongnya, tapi dirinya yang harus bisa menolong dirinya sendiri. Kamu empatinya tinggi, tapi caranya salah gitu ya. Cari orang-orang yang tegas, orang-orang yang disiplin. Jangan cari yang pemalas, cari orang yang apa ya, tidak ada motivasi hidup, mager-mageran. Ini teman-teman kamu nih, sahabat-sahabat kamu. Atau akhirnya kamu juga bisa menjadi seperti mereka karena tertular ya Virgo. Jadi kamu ikut mager karena mereka mager, mereka manipulatif, kamu ikut-ikutan ya. Kamu pelin-pelan, kamu nggak nyaman ya, bingung arah hidup kamu bagaimana. Karena apa? Sahabat-sahabat kamu begitu energinya, kamu serap juga. Jadi kalau dapat orang yang mental pengecut ya, tidak ada tanggung jawabnya, ini entah pasangan, entah keluarga ataupun sahabat ya, ini kamu bisa menyesuaikan ini posisi kamu di mana. Kalau tidak terjadi ya bukan energimu ya, kamu mengambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Ada mental miskin, ini mental, semua mental nih, mental pengemis ya. Ada yang mau hanya menerima saja, nggak mau memberi, atau ngebacot saja, tidak mau dinasihati. Tapi kalau dia menasihati orang nomor 1 ya, kamu ada
pertemanan toksik, pertemanan orang gak beres, tukang mabuk, tukang judi. Ya bingung untuk cepat kaya apa, jadi langkah-langkah yang negatif yang dia lakukan, atau memanipulasi orang untuk bisa mendapatkan atau menggolkan apa yang dia inginkan, cara-cara licik yang dia pakai. Akhirnya kamu ketularan. Ada beberapa Virgo yang ketularan, akhirnya rumah tangga kamu begitu juga, hancur. Karena judi, main perempuan, selingkuh ya, ada perselingkuhan di sini. Entah main perempuan, entah laki-laki ya, main laki-laki atau apapun, pokoknya ada perselingkuhan di sini. Karena apa? Ketidaktegasan untuk bisa melawan hawa nafsu. Maunya dilayani. Ya, mau dilayani terus. Kamu kalau udah tahu bahwa orang ini toksik dengan dirimu, tegas pada dirimu. Akhirnya kamu kan juga tidak tegas. Kamu ibaratkan mengizinkan untuk mereka menyakitimu, datang dalam hidupmu. Karena dirimu yang mengizinkan mereka. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk tegas pada dirimu. Jangan dekat-dekat toksik, orang-orang toksik atau circle yang gak beres. Sayangi dirimu, cintai dirimu. Ya, supaya energi positif itu selalu ada untukmu, bukan tertular energi negatif dari mereka. Jadi seperti gitu ya, kita bicara mental. Di sini semesta mau sampaikan, jangan sampai kamu juga ikut mental pengemis. Jangan sampai kamu juga mental pengecut. Tidak mau bertanggung jawab. Ya, karena teman-temanmu, sahabatmu, kamu ikut, mereka bisa kok, saya juga bisa kok. Ya, ada NPD di sini. Hati-hati, mengkambing hitamkan orang. Ya, ini circle-circle nggak bagus ya, apalagi kalau bicara dunia kerja, manipulasinya banyak. Ya, kompetitor tidak sehat, menjelek-jelekan orang, membongkar aib. Ya, untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan, terutama jabatan. Atau cari muka kepada pimpinan dengan menjatuhkan orang lain. Kalau kamu udah tahu ya, sebelum kamu kena batunya atau kamu yang kena dari dia, lebih baik jaga jarak. Hindari mereka, tidak usah terlalu dekat dengan mereka ataupun mau berteman dengan mereka. Walaupun kamu sudah satu circle, tapi jangan sampai kamu terpengaruh energi mereka. Mungkin kemarin orang lain yang dibegitukan, jangan sampai kamu. Ya, di sini harus kamu yang lebih tegas, jangan pelin-pelan. Berikutnya, the High Priestess. Wah, orang-orang yang suka pakai dukun-dukun nih. Sedikit-sedikit dukun, sedikit-sedikit dukun. Ya. Maaf, di sini tarot saya bukan dukun ya. Tarot saya di sini saya memprediksi, tapi bukan dukun. Saya menyerap energi. Kalau dukun di sini ibaratkan yang negatif. Entah kebaikan, entah kejahatan. Dia pakai, tetapi ini, orang ini dia dalam kondisi ketakutan. Makanya dia harus pakai jimat. Yang akhirnya kamu ikut-ikut. Ya, berarti kan dia tidak pede. Nah, semesta mau sampaikan kepada kamu itu udah diberikan semuanya dari Tuhan loh. Ya. Ada yang mau pakai pesugihan ataupun menfitnah. Wah, dia pakai dukun sehingga saya sakit. Ya. Ada yang seperti gitu, menfitnah. Wah, kamu itu pakai dukun karena kamu kaya karena pakai dukun, karena pelihara tuyul. Ada yang seperti gitu. Orang-orang yang memang tidak suka melihat kesuksesanmu, ataupun mungkin kamu yang menuduh mereka karena tertular dengan orang-orang yang toksik, pakai dukun-dukun, percaya ilmu gaib. Kalau bicara tarot di sini tidak ada ilmu gaib untuk saya ya. Saya tidak tahu tarot leader lain, tetapi saya lebih ke psikologi, lebih ke mental kamu, mental dan sehat lahir batin. Luar daripada black magic, no, tidak ada black magic di sini. Ya, semuanya saya pakai intuisi. Karena setiap manusia punya intuisi. Kamu bisa sedekat itu dengan semesta tidak? Ya. Jangan sampai kelebihan kamu dipakai yang negatif. Nah ini, kelebihannya dipakai negatif. Karena apa? Dia tidak pede. Akhirnya kamu ikut-ikut juga. Supaya menghancurkan ini, menghalalkan ini, supaya goal ini, ya. Kamu bisa menggolkan apa yang kamu inginkan. Ataupun dia. Orang yang vibrasinya di bawah rendah, jangan ikut-ikut. Sedikit-sedikit bicara, wih ada ini, ada apa gitu. Di rumah itu saya lihat ada ini. Jadi kamu akan ada di energi bawah. Kenapa? Kamu penuh dengan ketakutan, kecemasan.
Ini bukan masalah black magic dalam artian apa, tapi circle bawah. Ya, di sini ada the high priestess, di mana kamu harus naikkan vibrasimu, selalu berbahagia, gembira, bersyukur. Saya lihat di kamu ini orangnya mental di bawah semua, ngeluh, marah, emosi, sakit hati, benci. Ya, circle kamu nih ngeluh-ngeluh. Padahal ngapain ngeluh-ngeluh ke orang? Masalahnya ya dia sendiri yang harus selesaikan, bukan orang lain. Ya, akhirnya kamu juga ikut ngeluh-ngeluh karena tertular. Ataupun mungkin kondisinya, wah dia pakai ada jimat pelindung supaya dia terlindungi. Kamu ikut-ikutan, ujung-ujungnya tidak cocok dengan kamu, dan akhirnya apa ya kalau dibilang, akhirnya kamu yang kena gitu. Ibaratkan apa ya, apa makan tuan itu, senjata makan tuan. Ya, kamu nggak nyaman, akhirnya kamu sakit-sakitan, atau malah rezekimu seret karena tidak sesuai vibrasi. Kalau kita mau mendapatkan hal-hal dari orang lain, bicara energi ya, harus yang sevibrasi dengan kita. Kalau tidak, berarti kita yang akan terkena sendiri dampaknya. Jadi hati-hati. Ibaratkan kalau kamu sudah siap, oke. Tapi kalau kamu gak siap, hati-hati. Ini kan kondisinya kamu gak siap, tapi menginginkan sesuatu yang nyaman atau orang itu. Jadi kamu ikut-ikut. Ini ada beberapa yang pakai black magic atau percaya akan perdukunan, percaya akan guna-guna, dan bahkan memakainya. Ya, hati-hati. Karena saya lihat di sini ada yang meminta kekayaan ya. Kalau memang kamu tidak merasa, jangan, berarti bukan untukmu. Ini khusus untuk orang-orang yang saya merasakan di sini energinya ya. Dimana mau cepat kaya, pakai ternyata rezekinya seret. Nah ini sudah memusingkan orang tuanya, memusingkan keluarga ya. Nah ini hati-hati ya. Jadi orang-orang yang entah dukun, entah apapun, yang pokoknya ini yang di vibrasi bawah, yang tadi saya bilang ada tukang ngeluh, curiga, cemburu nggak jelas, marah-marah, emosi, iri, kebencian dan macam-macam, itu dijauhi. Itu yang semesta mau sampaikan kepadamu. Ikuti. Tapi kamu tuh terkadang, aduh karena dia kaya jadi nggak apa-apa, sudah dia ember ke saya, dia menyakiti saya, dia menfitnah saya, nggak apa-apa karena dia kaya. Itu kan berarti kamu mental pengemis, minta. Ya kamu diludahi, kamu juga terima. Padahal kamu udah tahu itu salah. Saya lihat di sini ada beberapa yang menjadi apa ya kalau dibilang penjilat, mungkin bahasa, maaf ya, saya bukan bicara negatif, tetapi ini untuk kamu gitu. Ya supaya hidupmu jauh lebih baik. Kenapa? Karena kalau kamu tidak menentukan, tidak bisa keluar dari circle ini, ataupun tidak bisa menentukan jati dirimu, yang rugi kamu sendiri. Ini pesan semesta melalui saya. Saya hanya penyambung lidah, saya nggak kenal kamu. Ya, ada yang bilang readingan ini readingan negatif. Saya nggak pernah readingan negatif. Ini sesuai dengan kartu. Orang yang berpikiran negatif berarti memang hatinya negatif. Kalau orang berpikiran positif, pasti dia tahu apa yang harus dia filter dulu, apa yang baik, apa yang buruk. Karena ya kalau orang berpengetahuan, pasti dia tidak mungkin langsung semua yang saya ucapkan itu dia terima mentah-mentah. Makanya tadi saya bilang, kalau ini terjadi pada dirimu, berarti energimu. Kalau tidak, energi orang lain. Ya, saya tidak kenal Anda, kamu yang datang ke saya, jadi sopan. Karena intuisimu yang menuntunmu menonton video ini. Bukan saya yang, hai datang, ayo datang, nonton. Enggak, saya nggak kenal kamu. Tapi saya punya hati untuk memberikan pencerahan kepada kamu. Semesta menunjuk saya untuk artinya saya ini dipakai semesta untuk penyambung lidah kepada para Virgo yang keras kepala. Ya, karena saya lihat di sini ada yang seperti gitu. Ya sebenarnya kamu terkoneksi dengan orang-orang licik, jadi akhirnya kamu ikut licik. Padahal Virgo itu baik. Ya, Virgo itu ibaratkan anak Tuhan, tetapi karena ketakutannya sangat luar biasa yang saya rasakan di sini. Ya, ketakutannya sangat luar biasa, takut miskin, takut nggak punya ini, takut ditinggalkan, takut. Ya, akhirnya percaya yang negatif. Padahal yang negatif itu, ilmu-ilmu black magic ini, semakin kamu takut, semakin dia masuk loh. Makanya ibaratkan tadi saya bilang, senjata makan tuan.
Kamu yang seret rezekinya, kamu yang sakit-sakitan, banyak pikiran, rezeki nggak lancar, hubungan dengan pasangan amburadul. Karena apa? Senjata makan tuan. Ini hati-hati. Kalau kamu tidak sevibrasi, ya, kalau tidak alami, kamu mencari mendapatkan dari orang lain, berarti ya siap-siap saja ada konsekuensinya di hari esok. Karena kita bicara tidak alami, kita mencari yang negatif pula. Ya, seperti gitu. Berikutnya, ya. Jadi hati-hati kalau kita bicara black magic, karena saya lihat di sini ada yang ya seperti yang tadi saya bilang, ingin cepat kaya ataupun mungkin terbawa dengan sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya pakai begitu, dia juga ikut karena dia melihat sahabatnya sukses. Nah, ini hati-hati. Ya, jadi kalau kamu ketemu dengan sahabat-sahabat yang negatif-negatif kayak begitu, nggak usah. Ya, kita punya intuisi, semua ada. Kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Oke, berikutnya Page of Sword. Dimana di sini ada orang yang menfitnah, hampir mirip ya. Tadi saya sudah bilang, saya sudah bicara, sudah terangkum semua di The Chariot. Di sini terulang lagi. Ada yang ingin menikahmu dari belakang, menusukmu, menfitnahmu. Ini orang-orang yang begini gak usah diladeni. Kalau kamu tahu circle kamu itu tidak sayang padamu, tidak menganggapmu ada, ya, jangan dekat-dekat. Carilah orang yang menghargaimu. Ini kan circle-nya nih, ada yang ibaratkan macam contoh iri padamu, tidak ingin kamu sukses. Entah juga di pasangan, entah di keluarga, banyak yang iri. Atau bahkan kamu yang iri. Karena mereka iri, kamu iri juga dengan kesuksesan mereka. Ini saya lihat nih, banyak energi negatif yang kamu serap dari orang-orang itu. Kenapa? Satu circle, ibaratkan spons. Spons itu ya, kalau spons cuci piring lah, kita berikan contoh seperti gitu. Kalau dia kena air ya, dia akan menyerap air loh. Berat, kita angkat berat kan pada saat dia menyerap air. Tetapi pada saat sudah lama dia kering, airnya menetes, dia kering, dia ringan. Betul tidak? Nah, ini kamu menyerap energi negatif, akhirnya hidupmu tuh berat sekali. Stres, mumet, pusing. Ya, seolah kamu berjuang sendiri. Seolah nggak ada yang bersamamu, seolah tidak ada yang mengerti kamu. Ya, karena kamu bermain di circle itu, padahal sebenarnya di luar circle itu banyak orang yang sayang kamu loh. Ya. Cuman kamu itu kayak macam, aduh, saya tidak bisa beradaptasi dengan circle itu. Biar deh circle ini aja. Ya. Kamu harus berani keluar dari zona nyaman yang toksik. Zona nyaman baru toksik ngapain? Itu bukan zona nyaman, itu zona kehancuran. Ya, carilah orang yang memang sayang padamu, bukan orang yang menghinamu, menghujatmu. Ini ada beberapa yang akhirnya mental dari Virgo merasa bahwa saya kecil, saya lemah, saya nggak berdaya. Ya, karena kamu masih di circle itu. Contoh dalam tanda kutip ya, pasanganmu menghinamu, mencacimu, memakimu, kamu masih ya nggak apa-apa. Bukan berarti saya suruh kamu cerai berpisah, no, itu urusan kamu. Saya cuma bilang untuk mentalmu. Saya bicara mental ya. Saya bukan bicara tentang yang negatif lainnya, apalagi soal perceraian. Itu urusan pribadi Anda dengan pasangan. Jadi ambil konsep yang baik. Bukan saya menebar kebencian, no. Saya bicara untuk mental kalian, supaya hidupmu lebih bahagia. Kalau kita tahu itu benar, lakukan. Kalau tahu itu salah, jangan. Kenapa? Ada karma. Makanya tadi saya bilang, kalau kamu mau memakai yang negatif, pasti kamu akan mendapatkan juga negatif di hari esok. Tunggu waktu aja. Jadi seperti gitu Virgo. Berikutnya, King of Pentacles. Nah, sini dengan orang-orang pelit. Kalau kamu tahu bahwa circle kamu tuh pelit, jangan dekat-dekat. Ya. Ibaratkan dia hanya mau kamu yang memberi. Dia menerima aja. Ada circle kamu ya yang macam contohnya orang-orang yang terkoneksi dengan kamu tuh hanya mau uang kamu, tenaga kamu, pikiran kamu. Ya coba mengerti kek, bayar dengan duit kek. Ya. Ini tidak, terima kasih aja. Atau bahkan ya udah tanpa ada bicara apa-apa.
ataupun malah pelit aja, pelit makanan, bahkan mungkin makanan kalau mau dibilang ya udah nggak dimakan coba kasih kek, tidak, sampai busuk ya, lebih baik busuk dibandingkan kasih kamu ya. Pelitnya luar biasa, ini orang-orang pelit ini. Kamu udah tahu kalau orang ini pelit mati ya, jangan didekati, karena dia hanya mau mengambil semua yang dari dirimu. Wah, dia menyanjungmu. Wah, sudah nih Virgo ada uangnya nih ya, karena terima gajian kan, baru gajian nih kan. Coba dong ya, dia sanjung-sanjung kamu keluarkan uang. Padahal kamu tidak tahu bahwa sanjungan itu hanya palsu untuk bisa ditraktir. Ini contoh. Jadi kalau orang-orang pelit jangan dekat situ. Akhirnya ujung-ujungnya juga kamu yang diporotin. Ya. Hati-hati. Ada saya lihat di sini tidak bertanggung jawab, tidak dinafkahi atau tidak menafkahi. Kamu bisa menyesuaikan saja. Kenapa rezeki-rezeki kamu seret, atau mungkin kondisinya kamu tidak berbahagia karena ada sesuatu yang harus kamu rubah, tetapi belum saat ini kamu belum rubah. Dan ini mungkin salah satunya. Semesta memberikan pesan kepada kamu untuk merubah supaya hidupmu jauh lebih baik. Rezekimu lancar, kesehatanmu oke, cinta kasih dengan pasangan, keluarga dan lainnya juga bagus, pikiranmu sehat. Ini dari pikiran aja lah, apalagi bicara hati, bicara mental. Makanya tadi saya bilang jangan jauh-jauh dengan orang mental pecundang, jauh-jauh dengan orang mental pengemis, jauh-jauh dengan orang mulut toksik ya, hanya mengumbar-umbar aib orang, kepo-kepo dan suka kepo dan mengumbar aib, licik. Waduh, ini sangat luar biasa banyak ya. Tapi kenapa Virgo betah dengan orang ini ya? Circle kamu tuh kamu merasa bahwa orang itu baik, padahal sebenarnya orang itu nggak baik loh. Ya mungkin karena dia punya sesuatu, mungkin yang contoh ya, dia kaya, dia cantik, jadi kamu dekat-dekat mereka. Padahal mereka itu menghinamu, membulimu, kamu tetap aja dengan mereka. Kasihan dirimu, kasihan jiwamu. Carilah orang yang memang memujamu, carilah orang yang betul menyayangimu setulus hati. Bukan hanya datang persinggahan, habis itu mereka pergi. Ya. Jadi itu yang semesta mau sampaikan kepadamu. Cari orang yang tegas, carilah orang yang ada di vibrasi atas ya. Jangan vibrasi bawah penuh dengan kecemasan. No, kalau memang orang-orang penakut, mental pengecut itu pergi aja. Carilah orang yang mental pejuang. Carilah orang pemberani. Carilah orang yang jujur, carilah orang yang tulus. Ya, dan carilah orang yang berbagi, ya. Berbagi, jangan pelit. Kalau kita pelit, rezeki itu mampet loh. Kalau kita berbagi dengan sukacita, rezekimu itu kayak ibaratkan circle juga, akan berputar dan akan lebih banyak, berlimpah. Karena hukum dari semesta juga kan ada, hukum tabur tuai, law of attraction. Kamu menarik apa yang kamu inginkan, berkelimpahan. Jadi itu yang kamu lakukan. Tidak ada dulu kita menerima baru kita bisa menabur, nggak ada. Dimana tabur dulu benihmu baru tuai. Tidak mungkin kamu pohonnya udah ada baru kamu menanam, nggak ada. Kita nanam dulu, itu udah paten. Jadi kamu jangan bikin pengetahuan baru ya. Terkadang saking ngeyelnya ya, atau saking keras kepala, karena saya lihat di sini Virgo nih orangnya apa ya, pelan, santai, slow tapi keras. Betul tidak Virgo? Kamu punya keyakinan dan apa ya, pokoknya intinya kalau tidak ya. Padahal mungkin orang itu merasa bahwa Virgo ini orang lembut-lembut, bisa lah lembek-lembek. Padahal sebenarnya dari ke-12 zodiak, Virgo salah satu orang zodiak yang paling keras. Ya. Zodiaknya aja lambangnya itu kan perawan. Ya. Artinya dia menggoda tetapi dia tetap perawan loh. Nah itu berarti ibaratkan kamu itu kelihatan lembek tapi punya kalau dibilang keyakinan yang kokoh ya, entah salah entah benar, pokoknya itu sudah titik. Gak bisa diganggu gugat. Cuman takutnya kalau salah kamu tetap membenarkan kesalahan kamu. Ini hati-hati, karena ada beberapa Virgo yang seperti gitu. Hati-hati ya. Makanya itu yang saya bilang, jangan sampai kamu salah sahabat. Karena kamu keras kan, jangan sampai
sahabat-sahabatmu itu ya yang mempengaruhimu. Jadi kamu membenarkan kesalahan kamu. Hati-hati, ingat karma ada. Oke, jadi seperti gitu ya Virgo ya. Jadi bukan saya mengintimidasimu, no, tapi ini semesta mau sampaikan bahwa jauhilah orang-orang toksik supaya hidupmu jauh lebih baik, ya, hidupmu damai, ya. Ibaratkan kamu tuh tidak dikerangkeng, tidak bisa kemana-mana. Lepaskan kerangkeng itu dan pergilah ke orang yang sevibrasi. Leo lagi. Virgo ini anak baik. Cuman terkadang salah sahabat, salah circle, salah teman, akhirnya kamu menjadi toksik untuk dirimu dan orang lain. Nah ini hati-hati, karena tadi saya bilang spon menyerap energi negatif. Nah itu hati-hati. Ya jadi kalau kamu rasa bahwa rezeki seret, hidup nggak beres-beres, banyak masalah, banyak musuh, terus apalagi muka kelihatan tua, ya itu kan bicara emosi, circle bawah, yang mana kamu ada banyak ketakutan. Jadi carilah circle yang sesuai dengan vibrasimu, yang baik, supaya kamu juga jadi orang baik. Kamu bisa menyerap energi kebaikan mereka, bukan menarik kebaikan yang palsu. Di depan senyum, padahal hatinya palsu, busuk, ingin apa ya kalau dibilang kayak NPD gitu, ya, banyak kepalsuan, topeng, ya, hati-hati. Jadi ini fokus untuk dirimu supaya hidupmu jauh lebih baik. Ya, kamu anak baik, kamu anak hebat, kamu punya kemampuan yang luar biasa, Virgo. Ya, tetapi terkadang kamu tidak menyadari akan kemampuan kamu. Keluarlah dari pertemanan toksik atau hubungan toksik atau circle toksik supaya hidupmu jauh lebih baik. Ya, oke, semoga resonate. Dan saya sudah menarik energi juga dari inisial dan zodiak. Dimana untuk inisial ya, saya sudah menarik energinya, kamu terkoneksi dengan huruf F, huruf H, C, T, O, J, I, K, M, wah hanya double berarti energinya up, F, G, P, A, W, dan Y. Ya. Oke, untuk koneksi ada F, H, C, T, O, J, I, K, M, H, V, G, P, A, W, dan Y, ya. Oke, berikutnya saya sudah menarik energinya juga dari zodiak. Kalaupun memang di inisial tidak ada, mungkin kamu terkoneksi dengan zodiaknya. Di mana zodiak kamu terkoneksi, saya sudah menarik energinya, kamu terkoneksi dengan Aquarius, ada Capricorn, ada Aries, sesama Virgo, Sagittarius, dan Libra. Jadi untuk koneksi zodiak Aquarius, Capricorn, Aries, Virgo, Sagittarius, dan Libra. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan sebelumnya maaf kalau ada kesalahan ucapan ya, saya tidak pernah menyinggung siapapun atau menjatuhkan siapapun ya, atau niat negatif kepada siapapun. Jadi selalu berpikir bijaksana, positif ya, supaya jiwamu dan hatimu juga positif. Jangan pernah merasa negatif. Kalaupun memang ini tidak terjadi padamu, berarti bukan energimu. Ambil positifnya saja untuk kehidupanmu jauh lebih baik ke depannya. Itu pun doaku untuk kamu, Virgo ya. Oke, terima kasih ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.